Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Well, good morning everyone. Let us continue our study. In the previous meeting we already discussed about isometry, and today we continue to the additional properties of isometry. This is the main reference of our lecture. Nah, as we saw in preceding section, sebagaimana yang kita lihat dalam bagian sebelumnya, line reflection, refleksi garis, have the following basic properties, memiliki sifat-sifat dasar berikut. Ada dua ya. Yang pertama, they are one-to-one mappings of the plane onto itself, bahwasanya dia memetakan satu-satu dari bidang ke bidang itu sendiri. Dan sifat yang kedua, they are distant preserving. Artinya dia mempertahankan jarak gitu ya. Jarak dua titik yang original dengan jarak dua titik hasil pemetaan, jarak kedua titik tersebut jaraknya tetap. Nah, these properties are described in terms of individual points and their images. Jadi kedua sifat ini berdasarkan titik-titik ya dan hasil pemetaannya. Very often, however, we shall want to think about what happens to a particular set of point. Bagaimana kalau yang kita lihat itu adalah sekumpulan titik-titik under a given transformation, dalam sebuah transformasi. We might, for example, wish to see how a certain triangle is transformed under a reflection in the y-axis. Misalnya kita ingin melihat bagaimana hasil pemetaan dari sebuah triangle, dari sebuah segitiga yang dipetakan ya, yang ditransformasikan dalam refleksi terhadap sumbu y. Accordingly, we may speak of this image of a given set of point and extend our notation to include symbols like transformasi segitiga ABC, atau juga simbol MS dari T, garis T. Nah, thus to indicate that the set Y, kita misalkan ini huruf apa nih ya? Kita misalkan simbol ini huruf himpunan Y ya, is the image of segitiga ABC under a mapping T. Jadi kita buat seperti ini, pemetaan segitiga ABC tersebut dalam transformasi T, hasilnya adalah himpunan ini. Atau Y ini adalah hasil peta dari segitiga ABC dalam transformasi T. This means that the image of every point of segitiga ABC is a member of ini. Adalah member dari himpunan Y ini. Jadi setiap titik hasil peta dari segitiga ABC tersebut adalah anggota dari himpunan ini. Dan every member of T segitiga ABC is the image of some point of segitiga ABC. Likewise, we may write P anggota S aksen, garis S aksen, sama dengan TS. Jadi pemetaan garis S yang original itu adalah S aksen, maka P itu anggota dari S aksen tersebut. If and only if there exists a point R on S such that TR sama dengan P. Kalau S ini hasil petanya adalah garis S aksen, S ini garis ya, garis S, hasil petanya adalah garis S aksen, maka jika ada sebuah titik P pada garis S aksen tersebut, itu hanya akan bisa terjadi jika dan hanya jika ada garis R pada S, di mana R tersebut kalau ditransformasikan dalam transformasi T, hasilnya adalah titik P tadi. Paham ya? Oke. Selanjutnya, ini yang tadi ya, ada dua sifat yang sudah dimiliki oleh line reflection. Sekarang kita lanjutkan. Selain dari dua yang di list di atas, line reflection juga memiliki tiga sifat lainnya yang juga sangat penting.
Yaitu yang pertama, line reflection tersebut memetakan garis lurus kepada garis lurus. Jadi kalau sebuah garis, hasil pemetaan garisnya, refleksi garisnya adalah juga berupa garis lurus. Terus yang keempat, they preserve angle measures between lines. Besarnya sudut itu tidak berubah. Hasil refleksi garis ini tidak merubah besarnya sudut. Lalu yang kelima, they preserve the parallelism and perpendicularity of lines. Jadi hasil refleksi garis tersebut tidak merubah keparalelan dan saling tegak lurusnya garis-garis tersebut. To say that line reflection preserve parallelism, or for example, simply means that if two lines are parallel, then their image are parallel. Preserve parallelism ini maksudnya adalah kalau dua buah garis itu paralel, maka pemetaannya juga paralel. Gitu ya. To prove these last three facts about line reflection, it would seem logical to use the particular characteristic of line reflections as specified in the definition. However, line reflection aren't the only functions which have the properties listed above. Jadi, line reflection itu tidak hanya isometri tersebut tidak hanya line reflection tadi. Nah, selanjutnya, now that we have shown that isometries map lines onto lines, we can proceed to take up the other preservation properties of isometries. Jadi, karena kita sudah membuktikan bahwa isometri itu memetakan garis kepada garis, sekarang kita dapat membuktikan preservation properties yang lainnya, yaitu yang tentang besar sudut, parallelism, dan perpendicularity. Teorema ini, the image of any angle under an isometry has the same measures as the given angle. Sudut hasil isometri tersebut sama besarnya dengan sudut yang diberikan di awal. Atau dengan kata lain, kalau T sebuah isometri dan ada segitiga ABC sembarang, maka besar segitiga ABC itu akan sama dengan besar sudut yang dibentuk oleh A aksen, B aksen, C aksen, 3 titik ini. Nah, kita lihat pembuktiannya. Karena T tadi adalah isometri, artinya apa? Jarak 2 titik yang original itu sama dengan jarak 2 titik hasil pemetaannya. Jadi kalau ABC berarti AB itu sama dengan A aksen, B aksen, AC sama dengan A aksen, C aksen, begitu juga BC sama dengan B aksen, C aksen. Sehingga segitiga ABC sama dan sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kalau begitu, sudut B ini, sudut ABC ini kan sama dengan sudut B aksen ini, sudut A aksen, B aksen, C aksen. Nah, sama ya berarti ya sudutnya. Nah, ada corollary bahwa the image of two lines under an isometry are perpendicular if and only if the given lines are perpendicular. Jadi, hasil pemetaan dua buah garis dalam isometri adalah tegak lurus atau 90 derajat sudutnya gitu ya. Jika dan hanya jika garis awal yang diberikan itu juga tegak lurus. Tegak lurus itu kan sudutnya 90 derajat. Karena sudutnya itu tetap gitu ya, besarnya, maka kalau dia paralel saat diberikan, maka hasil petanya juga paralel. Teorema terakhir, the image of two lines under an isometry are parallel if and only if the given lines are parallel. Jadi kalau tentu parallelism, keparalelan, dia seperti ini. Jika T adalah sebuah isometri
dan dua buah garis, yaitu garis S dan garis T adalah dua buah garis sembarang, di mana garis S aksen adalah hasil transformasi dari garis S, dan T aksen adalah transformasi dari garis T. Maka garis S aksen dan T aksen itu paralel jika dan hanya jika garis S dan garis T yang diberikan juga paralel. Untuk membuktikannya, kita asumsikan bahwa garis S dan garis T itu paralel. Nah, jika kita lihat kontradiksinya, andaikan kalau garis S aksen dan garis T aksen itu tidak paralel. Apa arti dua buah garis tidak paralel? Artinya akan ada satu perpotongan kan? Kalau dua garis tidak paralel akan ada satu perpotongan. Misalkan perpotongan itu adalah garis X. Sehingga titik X gitu ya. Sehingga titik X ini merupakan anggota dari garis S aksen. Dia juga merupakan anggota dari garis T aksen. Kan perpotongan berarti titik itu adalah terletak di garis S aksen juga terletak di garis T aksen. Hal ini implies that ada sebuah titik P yang anggota S. Kenapa? Karena kalau ada P anggota S, berarti kan peta atau TP ini adalah X yang terletak di S aksen. Di saat yang sama ada sebuah titik Q pada garis T, di mana TQ-nya nanti adalah X. Lalu TP sama dengan X dan TQ sama dengan X. Namun karena S dan T yang awal tadi itu paralel, maka Q dan P haruslah dua buah titik yang berbeda. Karena satu buah di garis S, satu buah di garis T. Artinya P dan Q itu berbeda. But this means that T is not an isometry. Kenapa tidak isometri? Karena isometri itu kan pemetaan satu-satu kan. Artinya ini dua buah titik berbeda, hasil petanya satu. Nggak mungkin. Maka dari itu kita simpulkan bahwa terdapat kontradiksi di sini. Maka harusnya S aksen dan T aksen itu juga paralel. Maka tidak akan ada mungkin titik X ini yang juga merupakan peta dari dua buah titik. Begitu ya. Nah, the second part of the proof, kalau tadi kita ingin membuktikan bahwasanya dari yang kita misalkan ini S dan T-nya paralel. Sekarang bagian kedua kita membuktikan hasil petanya itu paralel, maka garis awalnya juga paralel. Nah, karena ini bisa dikerjakan dengan cara yang tadi, maka ini tidak Bapak jelaskan, silahkan dikerjakan. Siapa yang mau menambah nilai boleh coba kerjakan bukti ini. Tidak perlu dikumpul ke bagian assignment, tapi dibuatkan videonya satu buah, kumpul di forum diskusi. Silahkan saling mengomentari di situ. Bagi siapa yang mau. Untuk yang ini ya, bukti yang ini. The second part of the proof that kalau S aksen dan T aksennya paralel, maka S dan T-nya juga paralel. Buktikan ini. Dengan mencontoh kepada bukti yang sebelumnya tadi. Nah, we close this section by working out an example. Ini ada sebuah contoh. Contoh ya, jika garis S adalah Y sama dengan min X, dan garis T adalah Y sama dengan 2X kurang 3. Kita disuruh menuliskan persamaan garis T aksen, yang mana garis T aksen itu adalah hasil refleksi garis T terhadap S. Refleksi garis T dengan garis S ini. Penyelesaiannya, first we find the image of 2 point on T under the reflection MS. Artinya kita cari dua buah titik yang terletak di garis T. Kita cari petanya dalam reflection MS.
Karena ada teorema 1-3, kita yakin bahwa T aksen itu adalah sebuah garis. Kenapa? Karena karena T itu adalah sebuah garis, maka T aksennya juga adalah garis. We know that T aksen must be the line through the two image point. Jadi T aksen itu bisa kita bentuk dari mencari dua buah titik hasil pemetaan. Artinya diambil dulu dua buah titik sembarang di garis T, dicari petanya dalam refleksi MS ini. Two convenient points on T are the intercepts. Jadi cara paling mudah yang paling nyaman untuk mencari dua buah titik di garis T adalah cari titik-titik potong. Titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Caranya gimana? Kalau kita ambil X-nya 0, maka Y-nya min 3. Ini dia. 0, min 3, titik yang pertama, titik A. Terus yang B, kalau kita misalkan Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 3/2, 3/2,0, ini titik B. Ya kan? Nah, pada soal nomor 11 di sebelumnya, latihan sebelumnya, kita disuruh untuk menunjukkan jika P, X, Y adalah sembarang titik, maka MSP itu adalah min Y, min X dari sini ya. Y-nya itu min X nih. Lalu X-nya berarti min Y nih. Nah, berikutnya, baik. Using this fact, we obtain, kita dapatkan bahwa untuk titik A, berarti MSA-nya adalah A aksen, yaitu min Y, berarti min 3 adalah 3, min X, min X-nya 0. Dengan cara yang sama, kita dapatkan MSB adalah 0, min 3. Artinya min Y, berarti 0, min Y ya, Y-nya 0, dan min X-nya berarti min 3/2. Nah, kita sudah dapatkan dua buah titik. Kita tinggal mencari, kan disuruh mencari persamaan garis T aksen kan? Yang mana T aksen itu adalah titik garis yang melalui dua titik ini, hasil peta. Ya, tinggal dicari bagaimana cara mencari persamaan garis yang melalui dua buah titik. Ada rumusnya, Bapak tidak jelaskan di sini. Nah, kalau mau dicari dulu kemiringan garisnya atau gradiennya, berarti kita mencari gradien titik garis yang melalui titik A dan titik B aksen. Ya, caranya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dapat M-nya setengah. Lalu persamaan garisnya mana? Ini dia. Persamaan garisnya. Dari mana dapatnya nih ya? Silahkan rumus di geometri ya, rumus mencari persamaan garis yang gradiennya diketahui, salah satu titik diketahui. Ini ada dua titik, bisa juga. Dua buah titik diketahui, gradien diketahui, kita bisa mendapatkan persamaan. Nah, itu dia materi kita. Semoga bermanfaat. Kerjakan latihan seperti biasa, yang nomor ada langsung dikerjakan dan dikumpul, ada yang dikerjakan dan nanti ditumpul di akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.